Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur yang kalian sekarang ini itu umur nyari jati diri kali ini. Ya. Segala pengen dicoba. Ya, melo itu pengen. Itu pengen. Masih muda, tenaga masih kuat, pikiran masih tajam. Jadi apapun pengen dicoba. Nah, itulah potensi yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim, nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat dari Allah, memudahkan langkah kita untuk sama-sama duduk di majelis, sama-sama bermuajahah di malam kajian ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita itu menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Ya. Di umur yang kalian sekarang ini itu umur nyari jati diri kali ini. Ya. Segala pengen dicoba. Ya. Melo itu pengen, itu pengen. Masih muda, tenaga masih kuat, pikiran masih tajam. Jadi apapun pengen dicoba. Nah, itulah potensi yang Allah berikan. Di samping itu juga nafsu itu masih menggebu-gebu. Ya. Nafsu itu biasanya ngajak kepada yang buruk. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu membisiki kepada yang buruk. Ya, kepada yang buruk. Salah satunya datang ke majelis ini nafsu ini tidak senang. Ya. Kita duduk di majelis ini, nafsu itu tidak senang. Kalau nak nuruti nafsu, apalagi hari hujan ini. Ya. Hari hujan dingin, ya, angin sepoi-sepoi. Kalau nak nuruti nafsu tadi, lemak di rumah, muat kopi, ya, atau narik selimut, nguling, ya, atau pacak besian dengan orang rumah, yang ada orang rumah. Tapi inilah rahmat Allah. Kita bisa mengendalikan nafsu kita, melunakkan nafsu kita untuk duduk di majelis ini. Makanya datangnya kita ke sini itu atas rahmat Allah. Duduknya kita di majelis ini atas nikmat dari Allah. Ya. Karena dengar kekajian ini berat. Berat. Kalau mudah pasti rame masjid ini. Karena dia berat, maka cuma wong-wong pilihan deh. Wong-wong yang mampu menaklukkan nafsunya tadi. Ya. Maka setiap minggu kita terus menghadir ke kajian dan tahu faedahnya. Nah, dengan tahu faedah, maka kita belajar untuk rutin istiqomah hadir ke majelis ini. Nah, itu tidak lain daripada rahmat Allah untuk kita. Ya. Rahmat Allah itu datang untuk kita apa? Mungkin asbab wong tua kita dulu. Ya.
yai kita dulu, buyut kita dulu, ya, yang mereka itu ahli ibadah. Kemudian berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunanku sebagai wong yang soleh. Nah, dengan doa itu sampai ke kita, ya. Dengan doa itu sampai ke kita. Maka kita juga jangan lupa, ya, untuk mendoakan mereka. Minimal ngirim Fatihah, ngirim doa kepada wong tua kita yang sudah wafat, kepada yai kita, buyut kita, wong-wong soleh yang dulu pernah mendoakan kita, bahkan sebelum kita lahir sudah didoakan, ya. Bahkan sebelum kita lahir sudah didoakan. Asbab rahmat Allah juga karena doa wong tua kita, ya. Wong tua kita pengen kita jadi anak yang soleh, anak yang baik. Seburuk-buruk wong tua, ya. Seburuk-buruk wong tua, semaksiat-maksiatnya wong tua, tapi dia pasti pengen anaknya jadi wong baik, ya. Cita-citanya pasti anaknya pengen jadi wong baik. Maka mereka berdoa, doa wong tua itu mustajab, ya. Doa wong tua mustajab. Maka kita jangan lupa dengan wong tua, ya. Umur-umur kita ini, umur-umur kalian ini umur-umur yang harus sudah bisa minimal tidak nyusai wong tua, ya. Tekadlah dalam diri kita. Kalau hari ini ya Allah aku belum bisa membahagiakan wong tua, belum bisa nanggung hidup wong tua, belum bisa aku melikan ini, meliki itu, minimal aku tidak beban jadi wong tua, ya. Tidak membebani wong tua. Minimal aku bisa, ya, mandiri untuk diri dewek. Tekadlah, ya. Apalagi kita nyaksikan wong tua kita capek, wong tua kita susah, ya. Kalau kita nih lah tahu gak lo takaran kita nih kan, tidak kate konglomerat di sini, ya. Sama baik, tidak kate yang hidup tuh langsung lemak, tidak kate, sama gak. Dan kita tahu kalau apa yang dilakukan wong tua kita demi untuk ngidupi kita tahu pasti nyingok atau gitu. Mana dia susah banting tulang, peras keringat, ya. Yang dalam pikirannya ini mak mana lah aku ini nanggung anakku ini, mak mana lah anakku ini besar, mak mana anakku ini samo cak uang, mak mana lah anakku ini terus. Bahkan mak kita tuh nemen mudi ke ngomong lamakan, padahal lo makan, ya. Mudi kan tak bohong kok kita, mak lah kenyang aja lah makan lah. Padahal itu nahan laparnya luar biasa. Mbak kita tuh tahan tak berhenti baju, tinggallah mbak gitu. Bajunya itulah bertahun-tahun, kadang lah koyak-koyak. Tapi kita, ya, kita jangan tak sama dengan uang. Lebaran uang beli baju, kita diusahakan beli baju, walaupun ngutang dia, tahan dia, ya, tahan. Nak beli baju seragam sekolah kita, nak beli tasnya, nak beli sepatunya, nak beli bukunya, kita tidak tahu. Padahal dia harus datang ke rumah wong dengan menanggalkan harga dirinya, berutang, tolong utangnya aku, anakku nak sekolah, minjem duit sekian, anakku nak ini, untuk kita. Untuk kita. Jadi kalau sekarang kita belum bisa untuk memberikan sesuatu kepada wong tua kita, minimal kita sudah bisa mandiri atau tidak nyusak wong tua. Dan sebaik-baik bakti seorang anak adalah jadi anak yang soleh.
Kamu bayangkan alangkah terpukulnya orang tua, alangkah sakitnya orang tua gitu. Dari kita lahir, dimandikannya, disuapinya makan, dibelikannya susu, pontang-panting dia nyari makan untuk kita, sampai kita pacak merangkak, sampai kita pacak berjalan, baju dibeli ke, celana dibeli ke, jaket dibeli ke, segalanya dipenuhi oleh orang tua. Sampai tunggu besar, sampai dia remaja, dia ngelawan orang tua. Dia bentak emaknya. Maka dalam Al-Quran itu fala takul lahuma uff. Ngomong wae tidak boleh. Ngomong wae sudah masuk jadi anak durhaka sudah. Ya? Apalagi kita marahi wong tua, bentak wong tua. Ai mah. Pernah ada itu? Itu sudah jauh rahmat Allah dari kita. Ya? Walau kesakitnya mak. Dia ngidupi kita, dia ngajari kita ngomong. Segalanya apa yang kita pengen disiapkan. Tapi saat kita besar, ada yang narkoba, ada yang trek-trekan, ada yang pergaulan bebas, balik ke rumah. Asal balik ke rumah mabuk, balik ke rumah mabuk. Oh itu Allah murka. Karena ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua wong tua. Dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan wong tua. Maka ini ya, kalian sibuk dengan agama, duduk di majelis ilmu, rajin ke masjid, sholat, ibadah, baca Quran, itu sebaik-baik bakti dengan orang tua. Ya. Karena apa? Karena kalian duduk di sini dapat rahmat. Dan bukan cuman kita dapat rahmat, orang tua kita dapat rahmat. Dapat cintanya Allah. Bukan cuman kamu yang dapat pahala duduk di sini, tapi orang tua kita dapat pahala. Bahkan walaupun orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, ya, kita tidak pacak lagi nginjuk duit, tidak pacak lagi nginjuk kesukaannya, tidak pacak lagi ngabul ke permintaannya, tapi dengan amal anak yang soleh, dia dapat kebahagiaan di alam kubur. Ya, jadi kita duduk di sini itu sebagai bakti kita, tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Inilah wasilah Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah di dalam rumah-rumah. Ya, bukakan hidayah. Kita dulu dapat hidayah, lagi kita balik ke rumah doa, ya Allah beri hidayah juga emakku. Ya, mana emakku baca nutup aurat, baca sholat, baca ngaji. Ya Allah beri hidayah bakku. Jangan sampai Allah dia capek di dunia, lelah di dunia karena ngidupi aku, kagak dia lelah juga di alam kubur, lelah juga di akhirat karena dia tidak sholat. Doa ke bak kita tuh, doa ke adik kakak kita, ayu kita, ya Allah jangan cuman kami berkumpul di dunia, ya Allah kumpul ke kami juga di surgamu di akhirat. Doa ya. Nah, itulah pentingnya majelis ilmu. Minimal kita seminggu sekali lah duduk ini ngecas HP, lagi perlu dicas, HP ini perlu dicas. Ya, kalau udah dicas mati HP ini ngeheng. Jiwa kita juga perlu dicas, iman kita perlu dicas. Maka seminggu sekali kita ngecas. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kita sebut terus namanya, manusia yang kita rindukan pertemuan dengannya. Ya, yang mudah-mudahan amal yang sedikit ini menjadi wasilah kita bertemu dengan baginda Nabi.
Ya, kita bertemu dengan ulama rasanya senang ya. Bertemu dengan keturunan Nabi bae, para habaib itu. Nyingok rainya ya Allah. Mak mana kaki kita di akhirat tuh berkumpul dengan Nabi. Satu majelis dengan Nabi. Nyingok senyum Nabi, dengar nasihat Nabi. Nah itulah kerinduan wong yang beriman, merindukan sang idolanya, uswahnya, teladannya, sehingga setiap hari dia hidup dengan sunnah Nabi. Setiap hari hidup dengan sunnah Nabi yang sudah kita pelajari, ya, hidup dengan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga kalau kita hidup dengan sunnah Nabi, Allah ridho. Allah ridho, maka kita ini akan termasuk golongan-golongan umat Nabi. Golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bab ma jaa'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi khamsa ahadits. Bab tentang imamah, sorban, ya, imamah. Malam ini tadi tidak sempat pakai sorban ya. Padahal kemarin Anda berazam untuk setiap kajian selalu pakai sorban. Itu jadi contoh. Tapi malam ini pakai songkok. Ya. Nah ini pas kajiannya tentang sorban. Ya, kajian tentang sorban. Hadis yang pertama an Abi Zubair an Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata dakhalan Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke Mekah di yaumul fathi pada penaklukan Mekah, ya, wa alaihi imamatun sauda. Nabi memakai sorban hitam. Ya. Jadi sorbannya itu warna hitam. Nabi. Sorbannya warna hitam. Jadi ketika Fathu Mekah itu Nabi juga memakai sorban. Dalam hadis ini, kalau dalam hadis tentang topi besi Nabi kemarin, Nabi memakai topi besi, ya. Ada dua versi. Nah, Fathu Mekah ini salah satu simbol kemenangan kaum muslimin juga. Penaklukan Mekah ini sudah dinanti-nanti lama, sudah Rasulullah SAW dengan para sahabat menderita selama 13 tahun di Mekah, harus berhijrah ke Madinah, ya, meninggalkan kampung halamannya, kemudian melewati banyak sekali pertempuran. Beberapa tahun sebelum Fathu Mekah ini ada pertempuran hidup dan mati, ya, yaitu Ghazwatul Ahzab. Termaktub dalam salah satu nama surah Al-Ahzab, atau dalam nama lain disebut dengan Ghazwatul Khandaq. Ya, kalau Ahzab itu gabungan kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok, karena pada waktu itu ada 10.000 pasukan yang mengepung Mekah, mengepung Madinah. Ya. Aliansi-aliansi yang ada di daerah Mekah itu galo-galo, ya, digabungkan, dikumpulkan, galo-galonya dikumpulkan untuk menyerbu Madinah, ya. Itu Al-Ahzab. Kalau Khandaq itu namanya parit, ya, ya, bahasa kita parit, ya, parit, siring, got, ya. Nah itu, jadi ada strategi perang yang di luar akal orang Arab pada waktu itu, karena di Arab tidak pernah. Ya. Ini lagi apa? Kedinginan deh.
di luar akal wong Arab. Karena wong Arab tidak pernah buat strategi perang yang defensif, yang bertahan itu dengan membuat parit. Maka perang Khandaq itu adalah perang yang luar biasa. Luar biasa. Idenya dari salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, Salman wong Persia. Al-Farisi itu wong Persia. Ya. Nah, perang ini adalah perang hidup dan mati karena Madinah sudah dikepung oleh 10.000 pasukan. Dan Rasulullah dan para sahabat ada di dalam Madinah, defensif di situ. Singkat cerita, ya Allah berikan kemenangan. Nah, setelah beberapa tahun dari situ, kaum kafir Quraisy ini melemah, ya, sehingga adalah Fathu Makkah, penaklukan Mekah, ya, ditaklukkan Mekah. Nah, sebagaimana kita ceritakan minggu kemarin, bahwa penaklukan Mekah itu tidak kate perlawanan, kecuali ada di beberapa kelompok baik, ya, yaitu salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal dengan pasukannya sempat melawan, tapi dia lari setelah itu. Ya, setelah itu lari. Tapi setelah itu dia dimaafkan oleh Rasulullah dan dia masuk Islam. Dia jadi salah satu prajurit Islam. Hadis yang kedua, An Ja'far bin Amri bin Hurayth an abihi qala ra'aitun nabiyya ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Dari Ja'far bin Amr bin Hurayth, dari bapaknya, dia berkata, aku pernah melihat Nabi di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu imamah, sorban sauda berwarna hitam. Ya. Sorban sauda berwarna hitam. Dalam hadis yang ketiga, An Ja'far bin Umar bin Quraisy an abi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Dari Ja'far bin Amru bin Hurayth, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas, berpidato, berceramah di hadapan para sahabat yang lain, wa alaihi imamatus sauda. Jadi Nabi ketika berceramah pernah juga memakai imamatun sauda, memakai sorban warna hitam. Nah, dalam banyak kesempatan berarti Nabi banyak memakai sorban, ya, sering memakai. Hadis yang keempat, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tamma sadala imamatuhu baina katifai. Dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memakai sorban, maka dipanjangkan sampai kedua pundak Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi memakai sorban, itu dipanjangkan bisa sampai kedua pundak Nabi. Hadis yang terakhir, yang kelima, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi isabatun dasma. Ya. Sesungguhnya dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW khutbah di depan manusia, beliau menggunakan sorban, ya, ima isabatun dasma, sorban yang dinjuk wangian, ya, yang dinjuk wangian, dinjuk minyak wangi. Nah, ini hadis-hadis tentang sorban Nabi. Yang bisa kita ambil faedahnya bahwa sorban ini termasuk bagian dari sunnah, ya, termasuk bagian dari sunnah. Bahwa ketika kita menghidupkannya berarti kita sudah menghidupkan sunnah. Bahwa kita memakainya berarti kita sudah memakai apa yang sudah dipakai oleh Nabi. Kalau kata guru kami dulu, simple baik.
wong yang mengidolakan seseorang itu pasti dia senang dengan apapun tentang wong itu. Ya, pernah tak punya idola? Ada idola tak? Ketik, ada ini. Misalnya sekarang kan lagi idola wong Korea misalnya. Jadi segalanya nak disamakan dengan idolanya. Rambutnya, matonya, ya, pakaiannya. Bahkan ada yang rela operasi plastik untuk sama dengan idola. Kulitnya disama-sama kan, ya, diputih-putih kan. Ya itu. Make pemutih, tahan make pemutih. Ya. Biar apa? Biar sama putihnya. Biar sama putih dengan idolanya. Tapi idolanya mancung, dia pesek. Jadi lain. Saya itu. Nah, jadi simpel bae wong yang cinta itu, yang punya idola itu, pasti dia pengen dan cinta juga dengan apa yang dicintai oleh idolanya. Pasti dia nak make apa yang dipakai oleh idolanya. Ya. Pasti dia make apa yang dipakai oleh idolanya. Karena apa? Ya karena sebab tadi, sebab cinta. Ya kalau kita ngomong cinta Nabi, tapi kita tidak tahu tentang Nabi, ya tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Yo palsu wae istilahnya cinta itu, ngomong cinta tapi tidak kenal, ngomong cinta tapi tidak niru Nabi, ngomong cinta tapi tidak ngikutin Nabi. Ya kalau kita cinta, kita buktikan cinta itu, cinta itu. Ya. Nabi pakai imamah, kita coba pakai imamah. Nabi pakai gamis, kita coba pakai gamis. Nabi pakai siwak, kita coba pakai siwak. Coba, mana yang mampu kita? Mana yang mampu? Sehingga apa? Sehingga nih cinta kita ini benar-benar terbukti bahwa kita benar-benar cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, hadis tentang sorban Nabi, bahwa sorban itu termasuk bagian dari sunnah. Di dalam hadis yang lain kalau tidak salah redaksinya itu sholat dengan imamah itu 70 derajat lebih baik daripada sholat tanpa imamah. Nah, redaksi yang lain juga sholat dengan bersiwak juga, sebelum sholat bersiwak. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk wong yang semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya, apalagi di zaman kita ini kan, zaman bahwa kata Nabi, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dalam keadaan asing, aneh. Apalagi kita ya, kalau bahasa sekarang kampungan, lain dari wong, nyeleneh. Dulu tuh itu para sahabat tuh. Ya. Maka fasayaudu ghariban kama bada. Kage akan kembali aneh di akhir zaman. Aneh. Wong pakai gamis aneh, apalagi budak-budak muda cak kamu. Besarung ke masjid aneh tuh. Ya. Diuyoi wong. Oh mana Ustaz Boim? Nitip 2 rakaat. Ya aneh. Aneh, ya. Maka kata Nabi, maka beruntunglah wong-wong yang aneh. Ghuraba. Wong-wong yang aneh. Ghuraba. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita selalu berpegang teguh ya, walaupun menghidupkan sunnah di akhir zaman itu seperti menghidupkan agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas, kalau dilepaskan api itu mati, agama itu padam. Tapi disitulah perjuangan kita untuk memegang agama ini, perjuangan kita untuk menghidupkan agama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah dalam kebaikan, karena sebaik-baik amal itu yang istiqomah. Ya, boleh jadi kita akan sulit untuk
membuat nafsu kita nih lunak, nafsu kita ini taat, ya. Tapi dengan pertolongan Allah, insya Allah Allah bantu kita dengan wasilah kebaikan kita duduk di majelis, ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومعي بهذا شاهد وذليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل